Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على wisata kak, ono parkir. Parkir itu utama ya kan ngono bener. Pendapatan daerah. Karena ini akan menjadi catatan penting buat kita ya. Oke, Pak Adit, kalau ini peran dari Dewan P3, Dewan P3 Provinsi Jawa Timur sendiri seperti apa sih Pak? Ini sambil kenalan dulu ya. Mohon silakan Pak. Terima kasih Pak Restu atas pertanyaannya. Jadi Dewan K3 itu sebetulnya dibentuk atas mandat dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2016. Naik lagi Pak. Ya. Oke. Di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Menteri itu mestinya di setiap provinsi itu memiliki Dewan Keselamatan Kesehatan Pusat provinsi. Nah di Jawa Timur ini termasuk salah satu provinsi yang sangat leading ya dalam menggelorkan budaya K3 melalui berbagai macam kegiatan. Nah, salah satunya melalui Dewan K3 provinsi ini. Dan apa tugasnya? Tugasnya itu kalau kita melihat dalam peraturan peraturan menteri itu adalah diantaranya adalah memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan budaya K3 kepada pemerintah. Yang pertama, kemudian yang kedua dan juga tugasnya adalah untuk melakukan kampanye budaya K3. Supaya apa? Supaya stakeholders dalam hal ini adalah masyarakat industri dan masyarakat pada umumnya itu senantiasa aware terhadap keselamatan dalam berbagai macam segi. Jadi itu dua tugas utama ya saya kira yang menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Dewan K3. Oke, baik. Dan ini pasti karena ada rekomendasi ya Pak ya, rekomendasi yang akan disampaikan untuk bagaimana penerapan K3 ini jauh lebih baik. Pak, saya ingin pandangan Anda ya di 2024-2025 itu bagaimana penerapan K3 di wilayah Jawa Timur. Iya, baik. Di wilayah Jawa Timur sendiri secara umum ya, secara overall baik gitu ya. Namun demikian kalau kita melihat memang di Indonesia dan di Jawa Timur sendiri industri yang ada itu kan bervariasi. Ya. Ada dari perusahaan-perusahaan yang memang menanamkan modal asing begitu yang memang sudah aware terkait dengan K3 itu akan sangat baik sekali. Tapi namun demikian juga kita melihat ada beberapa industri begitu yang belum terlalu aware terkait dengan penerapan budaya K3. Biasanya industri yang belum menerapkan Yang belum menerapkan itu biasanya adalah industri yang lokal gitu ya, yang terutama ini seperti yang disampaikan oleh beberapa kontributor ya sebelumnya. Jadi memang kebanyakan dari industri yang masih belum kuat gitu kan itu adalah industri di skala lokal gitu. Oke, jadi kayak perusahaan-perusahaan kecil gitu Iya betul ya. Padahal mau kecil mau besar Ya harusnya ini menjadi salah satu
kualitas tenaga kerja. Jadi jumlah perusahaan di Jawa Timur yang tercatat Yang kata Umi itu ada makam dan gang tuh yang mana? perusahaan, Hah? Yang kata Umi ada Bukan gang, di masjid. Kementerian Tenaga Masjid sana depannya 26 ada makam. totalnya 401.963 perusahaan. Ada dengan nanti Kiri lurus terus terus ya. perusahaan yang menengah 6.800 sekian. Mana? Kemudian Ini loh, kayaknya duduk sini. sebelumnya tidak ada perusahaan kecil. Ini udah alun-alun Iya. loh. Oh, ke Baslo. Tapi nggak kelihatan dari itu. Jadi topik bahasan Ini loh Bang, di masjid ini. Di dalamnya ada makam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita jalan-jalan ke Masjid Jami Gresik ya. Kita mau lihat ke dalam ya. Ada makam Said Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dan Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad adalah dua ulama habaib yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habib Abu Bakar Assegaf, ulama karismatik asal Gresik, Jawa Timur, dikenal sebagai pendakwah yang sejuk, rendah hati, dan konsisten mengajarkan akhlak serta kecintaan kepada Rasulullah SAW. Aktif dalam majelis taklim, haul, dan dakwah lintas daerah. Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidina Husain. Habib Alwi Assegaf, ulama sepuh yang juga sangat dihormati, dikenal dengan kedalaman ilmu dan kewibawaan. Perannya besar dalam pembinaan umat dan penguatan tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Banyak menjadi rujukan dalam urusan keagamaan dan sosial keumatan. Hubungan pengaruh. Keduanya berasal dari keluarga besar habaib, Bani Assegaf. Dan sama-sama berperan penting dalam dakwah Islam di Nusantara. Meski memiliki gaya dakwah masing-masing, keduanya dikenal saling menghormati dan berada pada satu garis perjuangan, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Abu Bakar ya? Ini Alwi Assegaf. Betul. Monggo. Siap, kita bahas lebih rinci dan runtut ya. 1.
Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, Gresik. Nasab dan latar belakang. Nama lengkap Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf, keturunan Rasulullah SAW melalui Sayyidina Husain bin Ali, Makamnya berasal dari keluarga Bani Assegaf, salah satu marga habaib yang berpengaruh dalam dakwah di Nusantara. tahun berapa ini? Bermukim dan berdakwah di Gresik, Jawa Timur, wilayah yang sejak dulu dikenal sebagai pusat penyebaran Islam. Keilmuan dan dakwah dikenal luas karena akhlak yang sangat lembut, tidak keras dalam berdakwah. Materi dakwah beliau banyak menekankan cinta kepada Rasulullah SAW, adab dan akhlak sebelum ilmu, menjaga persatuan umat, jarang membahas perdebatan fikih secara tajam di depan umum, lebih memilih menenangkan dan merangkul. Majelis dan pengaruh, aktif mengisi majelis taklim, maulid Nabi, haul para ulama dan habaib, jamaahnya lintas kalangan, santri, masyarakat awam hingga tokoh-tokoh pesantren. Sangat dihormati karena istiqamah dan kesederhanaannya. Ciri khas, tutur kata pelan, teduh, dan penuh doa. Lebih banyak memberi contoh lewat perilaku daripada retorika. Ini siapkan tempat wudhu ya, bagi yang ingin sholat. Ini kemana tembusnya ya? Oh, perkampungan ini. Ya, tembus ke rumah warga ya. Ini ada air minum kalau ingin minum ya. Kita coba air minumnya ya. Ini penuh udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua penyakit bisa gugur ya kita minum airnya. Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad Assegaf. Di masyarakat sering disebut Alwi Assegaf karena hubungan nasab dan lingkungan keluarga, kedudukan, dan keilmuan, termasuk ulama sepuh di kalangan habaib. Dikenal memiliki ilmu agama yang mendalam, wibawa alami sebagai guru dan rujukan. Banyak menjadi tempat tabayun klarifikasi bagi para dai dan habaib muda. Peran di masyarakat lebih banyak berperan di pembinaan ulama, penjagaan tradisi keilmuan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terlalu sering tampil di media atau majelis besar, tapi pengaruhnya kuat di internal ulama. Karakter dakwah, tegas namun tetap beradab, menjaga kemuliaan di depan alun-alun ya. amalan, Alun-alun Gresik. memperhatikan adab murid terhadap Jadi guru. berseberangan dengan alun-alun Gresik. 3. Hubungan keduanya. Sama-sama dari lingkar habaib besar di Jawa Timur, saling menghormati sebagai sesama zuriyah Rasulullah. Perbedaan bukan pada tujuan, tapi pada gaya dakwah. Medan pengabdian Habib Abu Bakar lebih ke dakwah publik dan umat luas. Habib Alwi lebih ke penguatan keilmuan dan rujukan ulama. Keduanya saling melengkapi. Pandangan umat. Di mata masyarakat, mereka dipandang sebagai pewaris dakwah para wali, bukan figur kontroversial. Justru sering dijadikan contoh bagaimana ulama berbeda peran, tapi tetap satu akhlak dan tujuan.